Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maaf sekali ini Bu ya, pertanyaannya berkenaan dengan hal yang memalukan begitu. Aduh. Tapi apa itu? Ini ada orang cek. Ada orang melaporkan permasalahannya kepada saya, tapi saya takut salah menjawabnya begitu, maka saya minta Buya barangkali. Jadi ada seorang wanita punya pacar, Buya. Pacarnya ini duda, kemudian oleh ayahnya sudah dilarang, jangan sama dia, dia orang nggak baik begitu. Sampai wafatnya ayahnya pun berpesan jangan sama dia. Begitu ayahnya wafat masih berpacaran, sampai terjadilah perzinahan begitu. Begitu terjadi perzinahan, putuslah begitu ya, putus dengan pacarnya ini, lalu dengan pacaran lagi, pacar yang kedua ini mau menikahi begitu, mau menikahi. Ternyata pacar yang pertama yang sudah menzinai tadi mengancam, kalau kau menikah sama orang lain maka video foto-foto zina akan disebarkan begitu. Menghadapi hal semacam ini seperti buah simalakama, Bu ya. Jadi kalau dia melanjutkan nikah dengan yang kedua, aibnya tersebar begitu. Kalau menikah dengan yang pertama jelas itu kan orang bejat begitu. Bagaimana menurut pendapat Buya, apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Pertama, nasihat buat adik-adikku yang soleh solehah, jagalah hatimu. Kalau engkau ingin menikah, jadilah orang cerdas yang bisa memilih. Ini khusus anak-anakku semuanya. Bagaimana memilih? Memilih itu ya memilih. Misalnya kalian mau pergi ke toko baju. Toko baju yang jelas, toko baju yang bermacam-macam, bagus-bagus baju. Duit ada. Kecuali duit nggak ada. Duit ada. Kalau mau beli baju biar dapat baju yang bagus, jangan Anda patok dari rumah. Saya ingin baju kotak-kotak merah, kotaknya 16. Ruwet. Sampai di sana cari kotak 16, nggak ada, kotaknya 22 semuanya ada. Gara-gara engkau telah membatasi, jadi repot belanjanya. Coba kalau kau kosongkan daripada model baju, saya akan pergi beli baju yang bagus. Wah, bagus, 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 bagus. Dapat model terbagus. Maka itulah, kalau sudah orang pacaran jatuh cinta, gula Jawa rasa coklat. Dikasih yang bagus kayak apapun tetap aku hanya dengan dia. Kotak 16 ya tadi, bahlul dia, dungu dia. Insya Allah ini tidak dungu semuanya, anak-anakku semuanya. Paham? Ini pendidikan baik. Dengar anak-anakku semuanya, jangan main-main, dibohongi. Gula Jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelor. Wah, itulah orang yang sudah klepek-klepek kena panah, sudah bahasanya asmara, capek, jatuh cinta, masih mau aja. Baik, tapi kalau engkau bebas, kau bebaskan hatimu dari itu, dan itu mengarah kepada naudzubillah muqaddimah zina, pacaran itu. Wala taqrabuz zina. Kalau sudah pacaran, mohon maaf, lihat WA di tengah malam dengan suara, ada rasa di dalam hati dan sebagainya, mungkin sampai bangkit syahwat dan seterusnya. Bagaimana akan dibilang itu biasa saja? Kalau biasa saja, Anda itu orang yang sudah mati syahwat. Orang normal, Anda tidak normal. Kalau orang normal pasti ada getaran-getaran, dan itu akan mengganggu. Ini nasihat buat anak-anakku semua yang masih. Jadi jangan engkau berpikir tentang lawan jenis kalau belum pada waktumu. Itu menyita waktu. Akhirnya engkau menjadi orang yang tersiksa dalam curiga, mau nikah belum tapi mikirin, tersiksa. Kalau sudah pada waktunya boleh. Nah, kalau sudah pada waktunya enak. Nah, ini akibat daripada dia melanggar. Ini lihat, kalau sudah senang lihat, waduh, gak harus dia. Bahkan kadang-kadang ngomong sama ibunya, saya sudah kurang ajar. Umi, aku mau menikah dengan dia, kalau nggak mau mending nggak usah nikah. Udah bapak ngomong gitu, kurang ajar. Padahal laki-laki yang baik banyak, bahkan mungkin orang tuanya menyodorkan yang lebih bagus. Ini yang pertama, awas. Urusan pacaran tolong tinggalkan, anak-anakku semua. Mungkin hari ini engkau telah menjalin hubungan itu semuanya,
tinggal pilih dengan pilihan yang sangat jelas. Kalau dia baik mungkin karena belum punya pendidikan, mungkin dia orang baik, segera menuju pernikahan. Kalau tidak, putus hari ini, tunggu nanti pada waktunya nanti. Kalau engkau memang benar-benar bang, datang ke abahku, selesai, tidak usah urusan dengan aku tidak bisa beri jawaban. Wah, hebat. Tapi kalau sudah dengan urusan cinta hati, naudzubillah, bu, serendah. Akhirnya apa? Nasihat bapak tidak didengar. Jangan nak, gula Jawa rasa coklat, tetap saja dunia seolah-olah hanya ada dia, nggak mau. Sampai orang tuanya berwasiat, tetap dia melanggar. Kenyataannya apa? Lebih tahu ternyata dia lelaki rendah, menzinai dia. Naudzubillah. Adik-adikku yang soleh-solehah, dengar ini nasihat ya. Jaga dirimu yang baik. Kemudian yang kedua, urusan orang tua. Ingat, dengar orang tuamu. Nasihat buat anakku semua, jika engkau punya calon suami yang ternyata orang tuanya tidak setuju, kok masih maksa dengan dirimu, alasannya ini cinta, urusan pribadi kita yang menjalani, yang apa? Anda harus cerdas. Hei anak gadis, kalau calon suamimu orang seperti itu, alasannya cinta, padahal bapak ibunya nggak setuju, tetap akan nekat mau menikah. Anda harus paham, bapak ibunya yang sudah punya kebaikan sebanyak itu akan ditinggal, apalagi dirimu. Harus paham, dia itu tidak punya jiwa syukur, dia itu nggak ngerti jiwa balas budi. Dia itu bapak ibunya dari kecil ngerawat, gedein lah, kok ditinggal hanya demi dirimu. Apa yang ada padamu dibanding dengan yang ada pada ibunya? Ibunya punya pengabdian banyak, engkau belum punya pengabdian, alasannya demi cinta. Seminggu kau ditendang bisa-bisa. Kenyataannya dalam kisah itu baru dizinai, ditinggallah dia. Mau menikahi juga enggak. Lihat, hati-hati, sama. Jangan mau menikah dengan perempuan yang orang tua nggak setuju, masih nekat, alasannya cinta. Kita akan petualang cinta demi cinta. Hati-hati. Kalau sudah ada perempuan begitu, bapak ibunya saja ditinggal, kamu saja ditinggal. Bapak ibunya kebaikannya nggak bisa dikira-kira. Kamu ngasih apa ke dia? Ngasih aruyan gombal. Kamu bisa ditinggal nanti. Awasin nasihatnya, karena jiwanya jiwa jelek. Tapi lihat, calon istrimu adalah tergantung abah. Apapun rayuanmu tidak, yang penting abah sama umi. Apa kata abah sama umi, selesai. Baik, kemudian setelah itu perzinahan, naudzubillah. Ini pertanyaan satu harus jawab banyak, karena ini semuanya masalah. Perzinahan, naudzubillah, hina. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Lah itulah buah daripada pacaran. Mohon maaf, orang berzina tidak serta-merta ketemu perempuan, hei juk zina, nggak ada. Hanya orang gila, itu kan kambing saja, ketemu langsung jadi. Manusia nggak bisa. Biarpun perempuan rendah sekalipun, kalau ada laki-laki disenggol nggak langsung mau, ayo buka, nggak bisa. Perlu ada proses ngobrol ini. Lah pacaran itu mengarah ke sana. Hampir tidak ada terjadi perzinaan kecuali ada mukotimah, omong yang panjang, WA setiap malam. Hati-hati. Dengar ini nasihat cinta buat engkau wahai anak-anakku semuanya, demi kemuliaanmu, kebaikanmu. Jangan mau kau dimain-main dari laki-laki itu. Kalau memang mau lamar kepada bapakku, beres nikah, halal semuanya. Sudah nunggu bertahun-tahun tak tanya apa, goodbye, selamat tinggal, kapok lo. Sudah dikasih tahu masih bangkang, ditinggal baru nangis. Dengar itu nasihat. Tapi kalau hatimu bebas, tidak ada siapapun di hatimu, lihat, dilamar siapa, oh nggak cocok agamanya, nggak cocok, enak, milihnya gampang. Seandainya anakku yang ganteng ini ngelamar orang tapi belum ada di hatimu, tapi tahu dia perempuan yang solehah, bapaknya soleh, ibunya solehah, Anda melamar, ditolak, hora popo, tenang saja. Karena apa? Hatimu masih belum kecantol, belum kena panah tadi. Tapi kalau sudah kena panah nggak diterima, apa alasannya? Kenapa tidak diterima? Memang urusanmu. Oh, anak-anakku kok, kan gitu. Tambah sakit. Itu loh, jadi orang itu yang bener, ini jalan, ini akal dipakai.
Cinta buta, ya buta, cinta buta tuh nggak masuk akal, nggak jelas itu. Ada seorang ada gadis, kenapa sih kalau kamu sayang sama dia, cinta sama dia? Nggak tahu mah, udah bingung, ganteng juga enggak. Masih ada nih model nih, ini anak-anakku ya. Kemudian setelah itu naudzubillah bab zina. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, ini nasihat penting ini, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Kalau ada orang mungkin sudah berpacaran, naudzubillah, kok kepleset dalam zina dengan pacar, ketahuilah jangan menikah dengan yang pernah menzinai. Mungkin sang perempuan tobat, laki-laki yang belum tobat. Jangan ambil resiko. Kemudian bagaimana? Tutup aibmu, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Mungkin dia adalah seorang perempuan yang pernah dizinai laki-laki tersebut. Berpisah setelah itu, berperanlah sebagai wanita yang suci dan bersih. Nanti mencari dengan cara terhormat, bukan dengan cara pacaran lagi. Dia dipinang oleh seorang yang sangat baik. Laki-laki yang tidak tahu kalau perempuan ini pernah berzina. Dan Allah Maha Pengampun. Yang rendah adalah perempuan yang menceritakan tentang masa lalu busuknya. Itu perempuan dungu dan bodoh. Alasannya takut diketahui nanti. Yang menutup Allah bukan dia. Gampang saja kalau Allah mau menutup, asal orang serius bisa saja. Yang mau cerita dimatikan sama Allah atau dilupakan sama Allah, gampang. Maka dari itu, siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, tutup, jangan ceritakan siapapun dari bangsa manusia. Selesai. Lalu orang lain tahu gimana? Allah gampang menutup itu semuanya. Nah, untuk wanita tersebut hendaknya tobat. Sudahlah, menikahlah dengan laki-laki yang tidak pernah tahu dia berzina. Kemudian selesai. Tapi ancaman bagaimana? Ancaman tidak usah takut. Dan memang itu sudah laki-laki yang benar. Masa hubungan begitu sampai di foto? Ini kan gila zaman sekarang ini. Di video dan sebagainya, sakit sudah. Memang betul omongan bapaknya itu laki-laki gak benar. Ancaman bagaimana? Jangan terlalu GR dirimu itu. Dia itu perempuan, laki-laki yang biasa nakal, dia ketemu perempuan lain juga begitu. Kamu menikah lupa, nggak usah terlalu takut. Nggak bakal. Mau dibongkar enggak? Kalau ternyata dibongkar bilang apa? Hah, itu editan, palsu, bohong, sederhana. Yang penting jangan mengakui perzinaan yang pernah dilakukan. Allah Maha Penutup, Allah Maha Pengampun. Hanya orang bodoh saja yang bercerita tentang perzinaannya. Kullu ummati mu'afa, kata Rasulullah, semua umatku akan diampuni, aman-aman, ilal mujahirun, kecuali yang terang-terangan dalam riwayat berzina. Bagaimana terang-terangan dalam zina? Nggak ada orang zina di perempatan jalan, nggak ada orang zina di tempat gelap. Akan tapi yang dimaksud terang-terangan dalam zina adalah orang berbuat zina di tempat yang tersembunyi, tapi esok harinya cerita karena dungu dia. Cukup, tutup, Allah yang tahu, selesai, nangis, beres. Mungkin ada, aku sudah tidak perawan lagi dan sebagainya. Duduk dengan saya 5 menit, saya ajari bagaimana menjadi perawan lagi. Akhlak. Kadang kedunguan, kadang tidak pernah ngaji. Akhirnya apa? Bang, kamu bisa nerima abah adaku, bang? Ini kejadian ceritanya begitu. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Rupanya perempuan itu baik, Masya Allah, dan merasakan indah selama 6 bulan. Tiba-tiba suatu ketika karena lakinya sangat baik, sang perempuan menangis di pangkuan sang suami. Merasa apa? Aku kok merasa berdosa dengan abang. Ini cerita nyata, datang kepada saya kisahnya. Tiba-tiba nangis, kenapa? Abang bisa terima saya kan, bang? Loh, kamu kan sudah istriku. Tapi saya merasa ada yang ganjel di hati saya. Enggak kok, aku sayang kamu kok, baik. Bener bang, bisa nerima saya apa adaku? Ya terima, wong kamu istriku toh. Bener bang. Iya. Haji. Memang kenapa sih? Aku kalau tidak terus terang merasa berusaha terus, bang. Memangnya kenapa kamu? Ada apa dengan kamu? Akhirnya apa? Sambil memeluk sang suami cerita, bang, dulu waktu aku masih SMA, aku pernah punya kenalan, lalu aku melakukan zina. Sang suami meluk, menangis kayak disambar petir, takut. Setelah itu istrinya dipegang dan dikatakan, sana, pulang. Kau kira kau perempuan baik, ternyata kau rendah. Ditinggal karena kedunguan seorang perempuan. Kalau sudah ditutup oleh Allah, tutup, jangan dibongkar. Itu biasanya karena nggak tahan, karena suaminya baik, takut khianat. Dosa kepada Allah jangan ceritakan. Mohon maaf kalau saya ngomong begini, saya harus panjang lebar karena banyak kebodohan, kedunguan. Dan ingat, kalau itu aib dirimu tutup, dan sekarang tidak cukup menutup aib diri. Sekarang kita semua jadi pejuang menutup aibnya orang. Jika engkau menutup aibnya orang, Allah akan tutup aibmu nanti di akhirat.
Kalau anda dengar berita perzinaan, ajari tutup mulutmu, dan anda pun tutup. Kalau ada orang ngadu kepada saya tentang perzinaannya, haram bagi saya cerita kepada istri saya sekalipun. Hati-hati, anda jangan bongkar aibnya orang. Yang punya aib tutup hanya engkau dengan Allah. Ketahuilah setelah Allah itu akan dikembalikan semuanya. Anda menjadi seorang mulia seperti itu. Jadi sebaiknya dia menikah dengan orang lain dan hijrah ke tempat yang jauh. Laki-laki itu biar dari, bahkan kalau datang pura-pura tidak kenal, wong dia iblis kok. Saya tidak kenal siapa itu. Kamu bilang tidak kenal, saya nggak kenal. Bang, itu kurang ajar. Panggil polisi, selesai, nggak balik lagi dia. Foto bisa dibuat, mana saya. Hati-hati kalau sudah masalah perzinaan ini harus detail, karena naudzubillah, kalau sudah orang zinanya dibongkar, dia tidak susah tobat karena sudah terlanjur basah. Orang sudah tahu saya pezina, ngapain saya tahan-tahan? Kalau perlu suamimu tak zinai, tak ajak zina besok, bisa gitu ngancamnya. Makanya jangan suka mengumbar zinahnya seseorang, dosa besar, namanya menggunjing. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menutup aib siapapun dari mata kita, menutup aib kita dari mata orang lain. Wallahu a'lam bishawab.